Selanjutnya Taufir. Ada caranya di Taufir. nah, namanya juga ada waktu kultur. Kan ada tausiah. Ada. Jadi ini ngecas iman kita. Kalau turun, kalau bisa jangan tas lagi. Tas lagi, tambah lagi. Tambah lagi. Powernya nambah. Powernya nambah. Siapa yang ngisi? Pak Bos. Pak Bos. Yang ngisi siapa Pak Bos? Dipersilakan kepada Bapak Dr. Andes Haji Muslihun MM selaku Bapak Kepala SMA Taruna Muhammadiyah Majene untuk mengisi tausiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa amarna bil ittihad wa silatil arham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sadaqallahul azim. Para bapak, para ibu, para saudara yang saya hormati juga, yang terhormat pimpinan cabang Muhammadiyah Majenang dan ketuanya yang hadir pada kesempatan kali ini, beserta goes berkemajuan yang saya hormati. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini alhamdulillah setelah hampir selesai pandemi, kita sudah bisa melaksanakan kembali acara kuis ini yang ke-9. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridha, ma'unah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah ini barangkali ada beberapa tadi yang bernostalgia, alumni SMA Muhammadiyah, termasuk kepala SMP Muhammadiyah Wanarja yang bernostalgia. Tapi dengan istrinya apa enggak ya? Ya. Dulu alumni di sini juga. Oh bukan ya. Tapi tadi ada beberapa yang bisa mengecek kembali SMA Taruna Muhammadiyah. Saya kira SMA Taruna itu sudah merupakan SMA yang lama juga, dari tahun 73 kelahirannya. Kalau SMP Muhammadiyah yang ke 50 tahun gitu ya, tahun 72 ya. Setahun berikutnya lahir SMA Muhammadiyah yang dikomandani oleh almarhum almarhumlah Bapak Haji Saifuddin. Semoga Allah memberikan rahmat, memberikan ampunan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Ya, karena bagaimanapun beliau adalah founding fathernya, peletak pertama. Terima kasih Mas Arif. Ya. Padahal ini kemarin sudah diberi mic baru, amplinya juga baru, tapi kata Ketua PCM kurang matching juga, masih suaranya, karena memang bukan ahlinya yang beli. Jadi ini paling-paling nanti minta Mas Udin atau beli yang seperti ini. Terima kasih Mas Arif, Mas Udin. Kalau tadi kita berbicara 73 tahun 73 apa 1973,
Muhammadiyah Majenang, mendirikan SMA Muhammadiyah, sampai kepala yang pertama itu sudah meninggal dunia, tapi kepala-kepala berikutnya alhamdulillah masih sehat, termasuk Ustadz Aldani ya, tadi kepala SMA Muhammadiyah periode tahun yang lalu, alhamdulillah masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa kepala SMA mantannya itu juga masih bergabung bersama-sama kami untuk membesarkan SMA Taruna. Bapak dan Ibu rahimakumullah, kalau Bapak Haji Saifuddin itu sudah wafat, sudah meninggal dunia, maka kita teringat saat-saat ajal menjelang kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi sudah semakin payah sakitnya, maka tiba-tiba ada tamu yang datang kepada rumah Nabi. Yang menemuinya adalah Fatimah Az-Zahra, putri Nabi. Maka ketika sudah memberikan salam, ternyata oleh Fatimah tidak diperkenankan. Mohon maaf, Bapak sedang sakit, Bapak gerah, mohon untuk lain kali saja. Maka Nabi di dalam mendengar ucapan Fatimah dan salam sahabatnya tersebut, Nabi langsung memanggil anak putrinya tersebut, wahai Fatimah, silakan tamunya untuk masuk. Tidak lain tidak bukan adalah malaikat Jibril, atau mungkin yang pertama adalah malaikatul maut, malaikat yang akan mencabut nyawa baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sampai malaikat Israel ditanyakan, mana sahabatku, mana Jibril kok tidak datang? Jibril ada, tidak ikut ke sini, suruh masuk. Singkat cerita, pada saat Nabi akan menjelang ajalnya, beliau itu sangat cemas sekali. Yang dicemaskan itu apa? Yang dicemaskan itu adalah umatnya. Dia bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, saya tidak merasa tenang. Bagaimana nasib umatku yang akan datang? Ya, kita semuanya dicemaskan oleh Nabi, Nabi khawatir. Maka pada waktu itu Jibril mengatakan dalam hadis qudsinya yang Allah berfirman, aku tidak perkenankan para nabi masuk ke dalam surga kecuali engkau Muhammad sudah memasuki surga, dan aku larang semua umat manusia masuk ke dalam surga sebelum umatmu, umat Islam, masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semuanya, amin ya rabbal. Kepengin masuk surga? Ada yang tidak kepengin? Saya kira tidak ada. Kata Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaknya dia beramal soleh serta tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Ini kata Allah. Kalau dulu Pak Saiful ketika belum menikah dengan Bu Marni ya, Bu Saiful ya, dengan istrinya, barangkali ya kita semuanya kepengen ketemu dengan orang yang sangat dicintainya. Pak Suwaji juga sama ya, Bu Nur, Bu Nur juga seperti itu. Kita sama. Yang maha kuasa, yang maha kita cintai, yang kita sembah setiap hari adalah Allah. Maka kita pun
ingin berjumpa dengan Allah, ingin ketemu dengan Allah. Sudah pengen ketemu dengan Allah apa belum? Nggih. Pak Wajib pun kepengen Bu Nur. Nggih. Mas Giri? Belum. Wong dengan kasihnya kok tidak mau ketemu. Ada saatnya nanti yang mana udah. Iya. Padahal Gumuni memang ya. Gumuni dengan zat yang memberikan segala-galanya, diminta kalau mau ketemu apa enggak? Belum mau ketemu. Karpe piye gitu. Padahal kita sudah ibadah tiap hari, tiap malam itu kita ibadah kepada Allah, tapi begitu ditanya belum mau ketemu. Masalahnya ada satu pintu yang harus dilalui. Pintu itu apa? Kematian. Jadi Mas Giri urung gelem. Masalahnya nembe diterima P3K. Urung mlebu. Aku urung syaratnya urung kabeh nggih. Tapi kalau umpamanya saya sudah, kalau syaratnya sudah diterima semuanya, apa kira-kira sudah mau, sudah siap? Ya belum juga. Aku urung mantu. Nek wis mantu pengen dia putu. Setelah putunya lahir juga ditawani, tidak mau lagi, karena kapan? Maka tidak ada yang mau untuk segera diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ketemu dengan sang kekasih pun tidak mau. Ini jadi ngakune percaya karo Gusti Allah kuwi beneran apa ora jane. Jika umpamanya Bu Titi umpamanya ketika dulu belum menikah dengan Mas Geri, mesti pengennya oh nikah, tapi nggak kepengennya pacaran tok. Mbok kepengen ketemu karo aku ora gitu kan ya. Begitu ditanya tidak mau ketemu, berarti mandang sanksi. Jangan-jangan cintanya tidak beneran dengan saya. Begitu juga kita. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Kata Allah, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, maka falyamal, hendaknya dia beramal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ada dua syarat yang harus dipenuhi Bapak Ibu semuanya untuk bisa bertemu dengan Allah, agar kita itu selamat daripada siksaan Allah. Syarat itu hanya dua saja. Kata Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 81, fal ya'mal amalan sholiha. Apa Bapak Ibu? 110 kelihatannya Pak. Berapa? 110. Oh 110 ya. Fal ya'mal amalan sholiha, hendaknya dia satu beramal soleh. Kemudian yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang kedua, tidak menyekutukan kepada Allah dalam kita beribadah. Dua syarat itu kira-kira kita sanggup apa tidak? Sanggup tidak? Satu amal soleh, kemudian yang kedua tidak menyekutukan Allah. Insya Allah kalau dua syarat itu terpenuhi, dia akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau tidak, kayaknya ewes-ewes, tidak ketemu dengan Allah. Maka syarat ini, yang memberikan syarat itu Allah sendiri, bukan kita. Maka yang pertama adalah amal soleh, amal kebajikan. Di dalam Al-Quran pasti banyak ayat yang mengatakan kalau kata-kata amanu disertai dengan wa'amilus sholihah, kata-kata iman disertai dengan amal soleh. Artinya apa? Ketika mengaku beriman
tidak ada amal solehnya tidak berguna. Ngaku iman kepada Allah, iman, amalnya mana? Tidak ada. Atau punya amal soleh, amal bagus, tapi tidak punya iman kepada Allah, juga sama, maktuk terputus. Sehingga keimanan kepada Allah harus disertai dengan amilas sholihah. Al-Quran banyak dikatakan ada lahum maghfirah, ada hum fiha khalidun, kekal di dalam surga. Itu ayat-ayat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kalau hanya ngaku iman kemudian tidak punya amal soleh, ya toyo buku kosong. Bahasa kita, jangan sampai iman kita itu tidak punya amal. Dalam hadis Nabi dikatakan al imanu laisa bitamanni walakinna ma waqarra fil qalbi wa saddaqahul amal. Iman itu bukan hanya sekedar angan-angan saja. Orang kuning angan-angan tok sampean iman. Percaya karo Gusti Allah, percaya. Tadi pagi sholat subuhnya jam berapa? Nah, kerainan. Kemarin bagaimana? Orang sholat. Tahun baru apa maning? Laisa bitamanni, bukan omong kosong, bukan sekedar angan-angan. Walakinna ma waqarra fil qalbi, tetapi apa yang menghujam di dalam hati, wasaddaqahul amal, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Kalau tanpa amal berarti percuma keimanan kita. Amal tanpa iman juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah orang yang memang sudah mempunyai amal yang baik tetapi tidak mempunyai keimanan. Contoh umpamanya ada seorang yang haji, dia mengaku iman kepada Allah, percaya kepada Allah, sholat juga tidak, puasa juga tidak, tapi tiba-tiba dia melaksanakan haji karena punya harta, dan itu ada di Madinah. Keduanya itu tidak pernah sholat. Ketika berangkat haji ternyata mereka itu di sana, sesampainya di King Abdul Aziz, semuanya, keduanya itu suami istri sakit semuanya dan masuk rumah sakit, padahal berangkat dari rumah sehat, waras, berdigas, sehat, tetapi sampai di sana tiba-tiba sakit. Suami masuk rumah sakit yang satu, istri juga sama. Sampai-sampai pada wukuf di Arafah pun dia tidak bisa melaksanakan wukuf, hanya menggunakan ambulan, dibawa dengan ambulan sebentar kemudian pulang lagi, tidak ketemu. Tapi pada saat mau pulang sehat kabeh, suami ya sehat, istri ya sehat, ketemu di bandara mau pulang itu tangis-tangisan. Dene dewek orang ngerti Ka'bah ya, dene dewek orang ngerti Arafah, tidak tahu sama sekali karena memang di dalam kendaraan semuanya. Gawa karo ambulan, lebok namanya mari rumah sakit, sakit. Loh, ketika mau pulang kok dadak sehat. Mereka percaya tetapi tidak mau mengamalkan. Al-imanu laisa bitamanni walakinna ma waqarra fil qalbi wa saddaqahul amal. Kata Nabi demikian. Jadi ayo kita buktikan, ayo kita nyatakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa saddaqahul amal, dengan amal yang baik. Sehingga kalau bicara masalah amal soleh itu memang
paling tidak ada dua, hablum minallah wa hablum minan nas. Yang hablum minallah barangkali yang berkaitan dengan ubudiyah, kita laksanakan sholat, puasa dan lain sebagainya, hablum minallah. Yang berhubungan dengan manusia, kita mungkin PCM warga Muhammadiyah dengan membangun ada lazismu, panti ataupun PKU dan lain sebagainya. Ini yang amalan-amalan sosial, sedekah, wakaf yang berhubungan dengan orang banyak. Mudah-mudahan ini amalan kita warga Muhammadiyah, PCM semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian syarat yang kedua itu apa? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali menyekutukan kepada Allah dalam peribadatan kepadanya. Sering sudah kita sampaikan pesan Luqman Al-Hakim kepada putranya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Pesan Luqman kepada libnihi, anaknya, dia menyampaikan la tusyrik billah, kamu nak jangan sekali-kali menyekutukan kepada Allah, karena inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya syirik itu dosa yang sangat besar, sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya ketika seseorang ibadah kepada Allah dengan ikhlas, bukan karena yang lain, tidak menyekutukan kepada Allah, janji Allah surga baginya. Amin ya rabbal alamin. Dalam kehidupan kita memang seperti itu. Sing penting ibadah, kemudian tidak menyekutukan kepada Allah, maka Allah menjamin baginya masuk dalam surganya. Pesan Luqman yang pertama, Bapak Ibu rahimakumullah, Luqman sebagai orang tua yang dipesankan kepada putra putrinya, kepada anaknya adalah la tusyrik billah. Artinya apa? Kita yang punya anak, mungkin punya cucu, hendaknya berikan pesan pertama kepada anak kita dengan al-aqidah as-sahihah, akidah yang sahih, akidah al-qawiyah, akidah yang kuat. Kita ajari mereka dengan akidah yang memang kuat, akidah yang benar, akidah yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita ajari akidah-akidah yang tidak benar. Contohnya, umpamanya kita sering ada suatu kegiatan di masyarakat, kebiasaan di masyarakat. Zaman saya kecil itu ada pohon lo apa ya, nah, pohon lo itu kalau malam Jumat sudah dikatakan ojo merek ojo lewat pohon lo, kain nangkana hantune medeni. Jadi kita memang sudah diajari seperti itu. Atau mungkin ajaran yang biasa pada waktu kecil, Pak Maskur mungkin diajari oleh orang lain ketika lewat kuburan, orang uli ngacungi kuburan, begitu ya. Kayak kuburannya Mbah Mun, aja dicungi, ngobosok cepet-cepet di lamut ya Pak Irin, di lamut. Jadi ya lagi ngertes bahwa ngecul namaring gula, ngecul namaring liane ya mandan asin. Itu merupakan suatu ajaran yang disampaikan oleh orang tua kita yang tidak sesuai. Jadi tidak usah diajarkan, tidak usah diberitahukan kepada anak-anak kita. Pendilamut dan lain sebagainya. Masuk rumah, umpamanya rumah baru, maka hendaknya dihitung dulu. Dihitung, ya kira-kira mlebu maring rumah anyar dina apa ya. Begitu mau masuk,
hitungannya Jumat Kliwon putih banget. Ini memang di masyarakat kita kalau Jumat Kliwon memang jadi hantu yang luar biasa. Tapi insya Allah warga Muhammadiyah sudah tidak demikian. Warga Muhammadiyah yakin bahwa semua hari itu adalah sama. Syawal ataupun Muharram yang biasa di dalam masyarakat itu ditakuti juga mudah-mudahan tidak lagi ada di antara kita. Makanya wala tusyrik, janganlah kamu menyekutukan kepada Allah. Dan ini memang sudah sering disampaikan oleh para dai kita, terutama di warga Muhammadiyah, agar bisa menjauhi penyekutuan diri kepada Allah, karena yakin innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengampuni suatu kaum yang menyekutukan Allah, dan Allah hanya akan mengampuni dosa selain penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan untuk acara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini karena Bapak Ibu semuanya capek tadi naik gunung turun gunung ya, sehingga perlu mungkin relaksasi, istirahat dan lain sebagainya. Untuk itu sebelum kami akhiri, nanti saya minta dari Ketua Cabang barangkali untuk bisa memberikan sambutan pada kesempatan kali ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Andes Haji Muslimun MM. Ya, menarik banget. Dibilang menarik, mulai dari cas, dari benar-benar cas hati. Dari mulai kayaknya tauhid, akhlak, terus kehidupan juga, amal. Gitu. Banyak banget yang didapat